Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali keutamaan membaca ayat Al-Quran, baik keutamaan membaca ayat Al-Quran secara umum maupun secara khusus. Membaca Al-Quran sendiri termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian, orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an digambarkan dalam hadis Abu Dawud seperti buah yang wangi dan manis. Kemudian, orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Qur'an digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Al-Quran sendiri mengungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti adanya perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengandung rahmat, apalagi membacanya. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar adalah hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan satu kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. An Abdullah ibn Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara, keutamaan orang yang membaca ayat Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 100 kebaikan. Kemudian, jika dibaca pada saat duduk sholat, balasannya adalah 50 kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 kebaikan. Dalam hadis yang lain, keutamaan membaca Al-Quran disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan satu malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Sedangkan riwayat berikutnya mengatakan, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tidak hanya itu, Al-Quran juga akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, An Abi Umamata Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi.
Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembaca atau pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran dan tak sempat membaca zikir yang lain akan diberi balasan terbaik melebihi balasan orang yang meminta. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yaqulullahu Ta'ala man syaghalahu qira'atul Qur'ani an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin wa fadalul Qur'ani ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Artinya, Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Atas dasar ini, para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir dengan kalimat-kalimat umum yang tidak terpaku pada waktu dan tempat. Selain keutamaan di atas, masih banyak lagi keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan para ulama. Di antaranya dapat melembutkan dan menerangi hati, memfasihkan lisan, memudahkan urusan, dan terkabulnya berbagai permintaan atau doa. Tidak hanya itu, bila dihadiahkan kepada orang yang meninggal, bacaan Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafi'i. Sebab dalam pandangan mereka, kebaikan membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada ahli kubur akan sampai. Terakhir, perlu kami ingatkan bahwa membaca Al-Quran hendaknya dilakukan dengan tartil dan memenuhi adab-adabnya, seperti dalam keadaan berwudu, di tempat yang suci, menghadap kiblat, menghadirkan hati, disertai kekhusyuan, kerendahan hati, penghayatan dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam, seakan-akan sedang bertutur sapa dengannya atau sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya memenuhi tartil dan adab membaca Al-Quran, Ibnu Abbas pernah berkata, satu surat yang aku baca dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Bahkan Anas ibn Malik juga mengatakan, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran sendiri melaknatnya. Dijelaskan para ulama, membaca Al-Quran yang dilaknat oleh Al-Quran sendiri adalah membaca yang asal-asalan tanpa adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.